Para hadir jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan pesan khutbah pada pagi hari ini, sebelumnya kami mengajak kepada hadirin semua untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, dan kita mungkin sudah optimal untuk melengkapi semua yang menjadi kesempurnaan ibadah puasa itu. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerima ibadah kita. Kemudian berkenan pula Allah mengkategorikan kita, memasukkan kita ke dalam, atau mensucikan kita ke dalam golongan orang-orang yang dibersihkan oleh Allah, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, melaksanakan kewajiban secara murni dan konsekuen, dan berusaha maksimal mungkin untuk menghindari dosa atau menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dikerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat salam tak lupa mari kita mohon kepada Allah semoga tercurah pada beliau Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Hadirin, kita sudah tahu semua pastinya bahwa puasa itu tujuannya adalah mencetak manusia jadi orang yang bertakwa. Di dalam kata takwa itu ada beberapa komponen, dan komponen-komponen itu adalah sesuatu yang sudah dijanjikan, diikrarkan, disumpahkan oleh kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sumpah dan janji itu harus ditunaikan di dunia ini. Hadirin, apa komponen takwa itu? Yang pertama adalah iman. Di dalam surat Al-Hadid ayat 8 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tu'minu billahi wa rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Wa ma lakum la tu'minu billah. Hei, kenapa kamu gak beriman kepada Allah sih? Ini adalah sebuah pertanyaan ketika orang hidup kok gak beriman. Ditanyakan oleh Allah, kenapa kamu gak beriman? Wa rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Rasul kan sudah mengajak kamu, menyeru kamu. Kalau kamu gak ketemu Rasul kan kamu ketemu sahabat. Kalau kan kamu ketemu para sahabat tabi'in. Kalau gak ketemu tabi'in kamu ketemu ulama. Kalau gak ketemu ulama kan kamu ketemu kiai, ustaz, dan sudah menyampaikan, mengajak untuk beriman. Kenapa gak beriman? Waqad ahada mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan Allah sesungguhnya dulu sudah mengambil sumpahmu bahwa kamu akan beriman. Berarti hadirin, kita itu dulu sebelum kita lahir ke muka bumi ini, kita ternyata sudah janji ikrar kepada Allah bahwa kita akan beriman kepada Allah. Berarti kalau kita hidup nggak beriman kepada Allah, kita berarti merusak janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu komponen di dalam komponen yang pertama dalam takwa itu. Kemudian yang kedua, bahwa kita dulu pernah berikrar, bersumpah di hadapan Allah bahwa nanti kalau kita hidup, kalau kami hidup di dunia, saya akan mendengarkan panggilanmu ya Allah. Saya akan taat kepada perintahmu ya Allah. Wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih. Dan ingatlah nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kalian, dan sumpahmu ketika kamu bersumpah bahwa kamu dulu mengatakan sami'na wa ata'na. Kamu dulu sebelum lahir sudah mengatakan, bersumpah kepadaku, kata Allah, bahwa aku akan mendengar
perintahmu dan aku akan menaati. Dua, janji yang ketiga yang termasuk dalam komponen takwa itu di dalam surat Yasin ayat 60, alam ahad ilaikum ya bani adam ala tabudu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah kau telah berjanji kepada aku, kata Allah, dulu kita dulu sebelum lahir berjanji dengan Allah, saya tidak akan menyembah setan, baik setan manusia maupun setan jin. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Berarti kalau hari ini ada yang tunduk patuh kepada setan, baik setan jin maupun manusia, berarti dia telah merusak perjanjian dan sumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga kan, baru tiga. Sumpah janji kita kepada Allah, yang pertama mau iman. Yang kedua, kita sudah bersumpah, berjanji mau mendengarkan dan taat. Kemudian sumpah dan janji yang ketiga adalah saya menjenengan semua nanti kalau hidup di dunia tidak akan menyembah setan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah beriman, wa idza khadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa syahadu mala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an takunu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil keturunan anak Adam dari tulang belakang Nabi Adam. Ini ayat ditafsiri di dalam satu hadis bahwa dulu ketika Allah menciptakan Adam itu, Adam diusap punggungnya. Setelah diusap punggungnya, dari punggungnya itu, tulang belakangnya itu, keluarlah ruh-ruh. Dan ruh itu ditanyakan oleh malaikat Jibril, man haulai? Itu siapa ruh-ruh itu? Ya Allah. Qala haulai dzurriyyataka. Itu adalah anak cucu keturunanmu. Berarti kita dulu masih di alam roh. Allah usap, keluarlah ruh, kemudian wasyhadu mala anfusihim. Allah membuat perjanjian dengan ruh manusia, termasuk ruh kita ketika kita belum lahir, dan ruh anak cucu kita yang belum lahir. Itu sudah disumpah oleh Allah, alastu birabbikum, apa aku ini Robmu, kata Allah. Dan Rob di dalam tafsir itu maknanya banyak. Ada Rob maknanya Malik, artinya raja. Apakah aku ini rajamu yang mengatur kamu? Kita semua dulu sudah menjawab, qalu bala sa'idna. Betul ya Allah, Engkau adalah raja di raja. Qulillahumma malikal mulk. Allah adalah raja di raja. Dan firman-Nya adalah undang-undang untuk mengatur manusia hidup di muka bumi ini. Namanya raja. Jangankan raja di raja Allah, raja manusia saja omongannya itu undang-undang.
Kemudian Rob bisa bermakna khalaqah, yang menciptakan. Kata Allah, apakah aku ini yang menciptakan seluruhnya? Kita dulu sudah menjawab, ya Allah, Engkau yang menciptakan kami. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah pencipta seluruh alam jagat raya ini. Seluruh alam. Bukan hanya bumi dan langit, tapi seluruh alam diciptakan oleh Allah. Dan kita semua sudah mengakuinya. Dan kita berjanji telah mengakui bahwa Allah adalah Raja yang mesti dipatuhi firman-Nya. Kemudian Rob bisa bermakna mudabbir. Silakan nanti dengan di rumah buka, kalau ada aplikasi di tafsir Al-Marughi atau di Mukasir, mana Rob itu seperti apa. Di antaranya adalah seperti itu tadi. Mudabbir. Mudabbir adalah maknanya itu yang mengatur seluruhnya. Seluruh alam zakat raya ini dan seluruh alam-alam yang lain, pengaturnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah bersumpah kepada Allah, mengakui akan keberadaan Allah, bahwa Allah adalah pengatur segala-galanya, Rabbul Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita oleh Allah diperingatkan lagi di dalam beberapa ayat sebelum kami menjelaskan lanjutan ayat ini, bahwa kita tidak boleh menjual janji kita, sumpah kita kepada Allah hanya untuk kepentingan dunia. Allah menutup surat Al-A'raf ayat 172 dengan antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Aku Allah menyampaikan ini kepadamu supaya kamu nanti di akhirat tidak mengatakan, aku nggak pernah janji kok, aku nggak pernah sumpah. Karena memang sekarang saudara-saudara itu, kalau ditanya apakah sampean pernah bersumpah dengan Allah bahwa akan beriman, bahwa akan mendengar dan taat, bahwa akan mengakui bahwa Allah pengatur kita, kita pasti akan mengatakan, kapan sih saya nggak pernah berjanji. Jangankan sebelum kita lahir, sudah lahir di muka bumi ini aja ya, masih di ayunan kita ditanya dulu, di ayunan kamu ngapain saja, kita nggak bisa menjawab. Apalagi janji sumpah itu dilakukan sebelum kita lahir, pasti kita akan mengatakan, kayaknya saya nggak pernah janji ikrar pada Allah. Makanya dikatakan antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Aku sampaikan firman ini kepadamu supaya kamu nanti di akhirat tidak membelot dan kamu mengakui bahwa iya dulu aku pernah berjanji dan dulu aku pernah bersumpah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waladina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaq, orang-orang yang menyumpah, orang-orang yang menghancurkan janji Allah setelah bersumpah. Jadi orang-orang yang merusak janjinya kepada Allah setelah sudah sumpah dulu di alam sebelum kita lahir. Wa yaquluna ma amarallah, dan kemudian mereka itu memotong-motong, merusak perintah Allah, artinya tidak mau melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang telah disumpahkan. Karena mereka bersumpah, kita semua setelah bersumpah, saya akan taat kepada Allah. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka hanya berbuat kerusakan di muka bumi ini, ulaika lahumul la'nah, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
walahum su'uddar, dan tempat terakhir bagi mereka adalah tempat yang paling jelek. Hadirin, berarti pilihan hidup kita tidak ada lain bertakwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena bekal yang paling baik hidup ini adalah takwa. Yang komponennya tadi ada iman, ada mau mendengar dan taat, tidak mau musyrik, dia hanya berbakti kepada Allah dan mengakui Allah adalah Raja, memenuhi janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi kami sampaikan, tidak ada pilihan lain kecuali kita hidup bertakwa kepada Allah dengan mana komponen-komponen yang tadi sudah kami sampaikan. Dan kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, berarti kita telah merusak sumpah dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itulah yang akan menghantarkan keselamatan kita besok masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu, bapak kita Adam alaihissalam itu penduduk surga, Pak Bu. Penduduk surga. Dan kita keturunan manusia surga. Kita juga manusia itu dua dimensi, makhluk langit dan makhluk bumi, karena roh kita itu dari langit, badan kita tercipta dari bumi. Nggak tanggung-tanggung, dua komponen ada di dalam diri kita. Dan kita keturunan orang yang dulu menghuni surga. Kita sekarang sedang merantau di dunia ini. Tentunya kita nanti besok pulang mestinya harus kembali ke surga. Masa kembali ke neraka? Bapak kita dulu di surga, masa pulanginya ke neraka? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu terhadap ampunan Allah dan surga yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan secuil tausiah atau nasihat yang kami sampaikan menjadi pengingat terhadap kita semua bahwa ternyata kita itu dulu sudah pernah ikrar janji kepada Allah. Makanya kalau mau berbuat dosa, ingat, oh dulu saya sudah pernah ikrar saya akan taat kepada Allah. Suruhnya meninggalkan larangan, ya harusnya jangan berbuat dosa. Ingatlah kepada Allah. Maka disebut di sini wadkuru nikmatallah, wadkurullah dzikran katsira, wadkurullah bukratan wa asila. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita senantiasa untuk ingat, bahkan ingat terhadap janji yang sudah kita ikrarkan ketika kita belum lahir. Makanya orang-orang yang kafir, mereka berarti telah mengingkari janji. Mereka orang-orang musyrik, berarti mereka telah mengingkari janji. Mereka orang-orang munafik adalah mereka yang telah mengingkari janji. Hanya orang bertakwalah yang memenuhi ikrar dan janji kepada Allah dan besok akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma alif bainahuma wa alif bainahuma waslih dzata baina wa hadina subul salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma tuharu minha wa ma batun. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna sakirin li nikmatika musnibiyya qabila wa timalina. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa jalna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin wa huzaya wal maqtunin. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mustatafina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mustatafina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur muslimin al mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.